Pernah doa buat GSJS ya? Nah, saudara harus bertobat. Lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Hal yang mencengangkan atau mungkin bisa dikatakan sudah menjadi sesuatu yang umum ketika di kalangan pendeta atau gereja saling melakukan tindakan yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah saling ribut dan rebutan jemaat. Bahkan ada yang melakukan pendeta merasa sok berkuasa karena mungkin secara power dia punya kekuatan, bahkan juga secara finansial dan punya pengaruh yang kuat, sehingga melakukan hal yang sangat jauh, yaitu menyewa atau membayar orang yang beragama lain untuk mengusir atau melarang sinode atau gereja lain membuka ibadah yang tidak jauh dengan gerejanya. Berikut penuturan dari pendeta Mel Atok yang jengah ketika dia berkhotbah di salah satu gereja di Surabaya yang menyebut bahwa pendeta yang demikian adalah pendeta setan yang menganggap bahwa gereja seperti perusahaan pribadi dan gereja lain merupakan perusahaan atau organisasi sebagai kompetitornya yang patut dilenyapkan atau diusir. Bagaimana pandangan atau pendapat dari kalangan masyarakat menyikapi kondisi hamba Tuhan atau gembala sidang atau pendeta atau gereja yang melakukan tindakan yang demikian? Dia berdoa terus. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, ini mirip kayak doa Nehemia, ini doa Paulus loh. Aku berdoa supaya dia yang kaya dan seterusnya. Ya menurut kekayaan kemuliaannya. Terus lagi ayat yang berikut. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Amin. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini juga lagi-lagi doa buat orang lain. Kamu dan semua orang kudus. Itu kayak kita semua gereja. Jangan doa kasih gereja Gosen aja. Pernah doa buat GMS gak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS gak? Nah, saudara harus bertobat. Loh, kenapa enggak boleh doa buat mereka? Pernah enggak doa buat GSJA? Nah, bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu. Karena yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan. Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello, percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik. Bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Kok masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timur-timur dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden gak apa-apa.
Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Kenapa hatimu gak kayak hati Yesus? Yesus berdoa buat semua orang percaya supaya bersatu. Pernah baca tidak Yohanes 17? 20-21. Itu doa Yesus buat rasul-rasul dan gereja. Tujuannya apa doa Yesus doa buat kita semua? Doa Yesus yang 2000 tahun lalu, dampaknya sampai sekarang. Jadi kita yang mau bersatu, sebenarnya kita menjadi jawaban doa Yesus. Perhatikan ayat ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Yes. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betul. Supaya mereka semua menjadi satu. Yes. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia tuh tahu. Dunia tahu memang gereja tuh ada Yesus di dalam. Ini bukan Yesus berdoa supaya semua jadi satu sinode. Bukan. Sinode boleh beda, gereja lokal boleh beda, tapi kita satu dalam kasih, satu dalam pengajaran, satu dalam kekudusan, satu dalam pemahaman yang alkitabiah, doktrin yang benar, satu. Jadi, saya lihat ngeri loh, kadang-kadang ada gereja tertentu. Makanya saya andai kata, pokoknya mereka jangan salah undang aja. Sampai-sampai saya akan oke gas di situ. Di mall. Ini ada 2 gereja. Sudah tahu ini jemaat gereja A mau ke situ. Asernya tarik. Wih kurang ajar ini loh. Ini memang harus. Kenapa kau sampai cara-cara begitu? Di sini aja lebih keren. Ada artis. Buset dah. Gereja sampai segitu-gitunya. Berarti yang pimpin gerejanya hatinya harus dipulihkan. Tarik-tarik orang begitu. Kamu di mana? Di Gosen. Kurang asik. Di tempat kita lompat gak turun-turun. Saudaraku. Bergereja kok model begitu. Orang yang melihat kemahakuasaan Allah. Kalau urusan gereja, dia tahu Allah yang berkuasa membangun gerejanya. Allah berkuasa mengisi gerejanya. Urusan kita khotbah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, jadi teladan sungguh-sungguh. Soal tarik menarik jiwa bukan kita. Tuhan Allah beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ketika Pendeta Mel Atok menyampaikan khotbah dengan topik berdoa, ia menegaskan satu hal supaya jemaat berdoa tidak hanya menyampaikan kepentingan atau motivasinya untuk kepentingan pribadi. Belajar berdoa untuk orang lain, belajar berdoa juga untuk gereja lain. Dan ia menegaskan bahwa orang yang enggan mendoakan gereja lain, ia sarankan untuk bertobat. Gereja bukanlah sebuah perusahaan dan gereja yang lain bukanlah sebuah kompetitor yang bersaing. Ia menegaskan mengutip salah satu ayat di dalam Yohanes pasal 17 yang dalam konteksnya yaitu tentang kerinduan Tuhan di dalam doanya agar gereja atau umatnya bersatu. Ia menyampaikan keresahan hatinya yang begitu miris melihat kondisi gereja saat ini di mana persaingannya begitu luar biasa, bahkan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Bahkan ia menyebut
Pendeta yang demikian adalah pendeta yang berhati setan karena kerakusan dan kejahatan niat hatinya, sehingga ia berkata demikian. Karena ada gereja yang saling usir satu dengan yang lain, supaya gerejanya tidak terganggu. Maka dari itu penting setiap hamba Tuhan memahami tentang peran dan tujuan dari eklesia itu, dan juga tujuan dari membangun eklesia semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk agenda-agenda pribadi, dan menjadi sebuah komunitas yang bisa menjadi kendaraan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tentu hal ini jahat di mata Tuhan. Kiranya gereja dan hamba Tuhan, motivasi dan panggilan pelayanannya benar-benar murni karena ingin menjangkau jiwa, bukan memindahkan jiwa, bahkan mencuri jiwa yang sudah digembalakan, tetapi benar-benar menjadi saksi sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dan mengajar murid-murid atau jemaat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya berita kerajaan surga, yaitu Injil Kristus, terus diberitakan melalui kehadiran gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan di muka bumi Indonesia tercinta, sehingga Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.